mau menengok masjid di Darul Falah maupun yang ada di Pasar Liku, kinten-kinten ini masjid pertama apa yang kedua? Yang pertama ini di Pare. Yang pertama di Pare, ya. Masya Allah. Pare. Berarti betul-betul ini ada sejarah yang kuat sebenarnya ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Mr. Nyox di Lahuya Papcuap Aye dalam segmen Daur Masjid. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat pada tanggal 26 Agustus 2022, kita mempunyai satu target masjid yang sangat menarik. Sebab ini masjid tidak sekedar masjid yang baru saja dibangun, tetapi ini masjid punya sejarah panjang bahkan sebelum lahirnya Kampung Inggris. Dan ini tidak hanya bicara tentang Kampung Inggris, tapi meliputi Pare secara keseluruhan. Nah, untuk itu kali ini ya, dimana sebelumnya kita sudah meliput Masjid Darul Falah dengan Ketua Takmir yang kita berbincang-bincang. Kali ini kita juga akan berbincang-bincang langsung dengan Ketua Takmirnya. Dengan siapakah beliau? Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Saya alhamdulillah saya sehat. Nyuwun waktunipun sekedhik Nggih. untuk ngobrol-ngobrol ringan. Nggih, makasih. Teman-teman semuanya tentu semuanya sangat tertarik atau penasaran dengan siapakah saya berbicara. Nyuwun sewu paring asma sinten barangkali seluruh subscriber kula niki pengen tahu. Oh nggih. Kenalkan, nama saya Amir Arif, kelahiran tahun 59 ya. Alamat di Jalan Dahlia nomor 17 Tulungrejo Pare, Kampung Inggris gitu. Status Ketua Takmir satu. Status Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Tegalsari, Tulungrejo Pare. Nah, berarti nyuwun sewu panggilanipun Pak Amir nggih. Pak Amir. Nyuwun sewu Pak Amir, untuk mengawali percakapan kita pada siang hari ini, saya mungkin juga seluruh penonton pengen tahu sejarah Masjid Baitur Rahman ini berdiri. Alhamdulillah, masjid ini memang saya juga begitu, kan kami ini kan generasi keberapa ya, jadi memang kalau sejarahnya ya mungkin tahu-taunya hanya sekedar dari mulut ke mulut, dan itu pun insya Allah valid lah. Masjid ini ternyata memang masjid tertua di Pare. Ya, di Pare. Jadi yang mendirikan adalah yang dulu bernama Kiai Haji Mbah Kholil, yang namanya Mbah Kholil sama Mbah Nur Kasan. Tapi bukan Mbah Kholil Bangkalan ya? Bukan Mbah Kholil sini perlu sendiri. Dipertegas gitu. Alhamdulillah rumahnya kalau tidak salah ini di sebelah utara masjid dulunya itu Mbah Kholil ya. Sampai sekarang alhamdulillah masjid ini berdiri. Dulunya itu hanya merupakan angkringan itu, bambu itu dulu, bambu hanya berapa petak meter itu. Setelah itu untuk generasi kedua atau keberapa dibangun sampai sekarang. Sebabnya ini sangat menarik sekali kalau kita lihat dari eksteriornya, interiornya. Ini gabungan dari suasana lawas dengan suasana modern. Sebab nanti teman-teman bisa dilihat dari video-video yang saya tampilkan nanti, ada bentuk-bentuk yang unik di samping kanan kiri kita, itu seperti suasana di zaman Belanda. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat kayak seperti ini, pagar-pagar, atap-atap, itu sudah mulai baru ya, ini baru ya. Luar biasa. Monggo, Aziz.
Bahkan begini Mas, ini apa ya? Ini untuk bangunan yang baru ini kan direncanakan untuk nanti ada lantai 2. Oh, ya. Tapi terkendala ini masih ada apa ya dari Duriah yang masih gandoli untuk ini belum tidak bisa dirubah ini. Oh, jadi ini kita khusus yang asli ini ya. Makanya kita belum bisa untuk menaikkan untuk lantai 2-nya. Tapi kalau untuk yang bagian depan ya ini bisa. Kalau ini ya yang bisa. Jadi nanti kita pikir bagaimana caranya untuk lantai serambi ini bisa naik ke lantai 2 yang situ biarkan seperti itu. Ini masih kita carikan formula terbaiknya seperti apa. Oh, Masya Allah. Mungkin Duriah memikirkan jas merah itu. Mungkin jangan itu. lupakan sejarah. Iya, mungkin itu. Karena terkadang ya ternyata masih ada yang gandoli itu. Jadi ya kita tidak berani juga karena ya memang penerus ya khawatir nanti ada apa-apanya. Kita masih menghormati lah, istilah menghormati pendiri yang. Berarti kalau kita mau menengok masjid Darul Falah maupun yang ada di pasar ini, kinten-kinten ini masjid pertama apa yang kedua? Yang pertama ini di Pare. Yang pertama di Pare, ya. Masya Allah. Pare. Berarti betul-betul ini ada sejarah yang kuat sebenarnya ya? Iya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Pak Amir, karena ini sangat menarik ya, masjid yang pertama kali. Apakah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya atau masih tetap ada? Ada. Itu yang kita masih dulu di Ini kenalkan, ini wakil ketua ini, Pak Saifuddin. Pak, Masya Allah. Kalau Mustaghfirin Ahmad. Ya seperti tibaan atau apa itu namanya berjanjen. Itu mingguan kan, berarti ya? Mingguan. Itu kan sejak dulu ada itu. Jadi memang melestarikan itu. Jadi masjid ini memang dan itu harus tetap ada. Tetap ada ya? Tetap harus ada. Karena itu bisa melibatkan remaja juga. Melibatkan remaja dan sebagainya. Kalau untuk yang harian, enten Pak Amir? Yang harian itu, yaitu TPQ sama ini TK ini kan ya memang miliknya masjid ini juga. Oh ngoten. Ya. Jadi TK yang depan itu masih di bawah masjid ya? Masih di bawah masjid. Masya Allah. Berarti masjid ini memang tidak stuck ya? Dia berkembang dan memikirkan tentang pendidikan dari anak-anak juga ya?
Kalau yang bulanan? Kalau yang bulanan itu ada pengajian apa namanya akad pagi ya tiap minggu keempat. Minggu keempat. Iya ada. Itu mendatangkan ustadz tadi dari luar kota malahan itu. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, saya dengar Pak Amir, ini masjid juga boleh dikatakan basis atau tempat kumpul lah ya. Zikirnya salah satu thariqah itu kamu buatan ini? Iya betul. Ini malah ini iya nih. Mursyid. Masya Allah. Ini tiap hari apa Pak Bud? Kamis. Khusus ya tiap Kamis sore ya. Teman-teman, buat teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum mendapatkan satu tempat untuk zikir-zikir di thariqah tersebut, Qadiriyah Naqsyabandiyah, bisa merapat di Masjid Baitur Rahman ini. Nama saya Bapak Syaifuddin bin Abdul Hadi. Alhamdulillah usia saya sudah tidak muda lagi, saya sudah 65 usia saya. Kalau tiap hari Jumat malam Sabtu diadakan rutinan Dzikrul Ghafilin. Jadi sanad dari Pondok Peloso, dari Gus Mik atau Hamim Jazuli yang dipimpin oleh Gus Abud Astaputra. Jadi dia dari anak dari putra dari Gus Mik Jazulil Hamim, dari cucu dari Kiai Jazuli. Ya, saya memang di sini, kampung di sini saya membimbing 3 desa Tegal Sari, Turnojan Singgahan. Saya selaku imam di sini, yang saya bina yaitu tadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang bernaung di bawah Habib Lutfi bin Yahya. Kalau di sini pusatnya di Kencong, Mas. Dan sini pusat di Kencong. Dan alhamdulillah kalau malam Jumat rutinan di Ba'yah. Kalau setahun 12 hari itu seakan harus diadakan barzanji yang dari sanad-sanad barzanji lah. Alhamdulillah yang membimbing memang saya, yang bina memang saya, dari tanggal 1 Maulud sampai 12. Alhamdulillah Pak Amir, Pak Mahfuz,
Ini sudah sangat menarik sekali obrolan kita sampai ke kegiatan harian, mingguan, bahkan bulanan. Adakah kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih besar lagi? Ya, kalau hari-hari besar Islam itu biasanya kita mengadakan pengajian, peringatan untuk hari-hari besar Islam, Maulud Nabi atau bahkan Isra Mi'raj. Gitu, ya. Biasanya ada pengajian yang lebih besar untuk mendatangkan masyarakat, bahkan bukan sekitar masjid tapi mungkin sampai ke luar desa. Dan ini selama pandemi tidak diadakan, tapi nanti mungkin insya Allah nanti yang akan datang akan kita rencanakan untuk diadakan. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah kita ketahui sedikit banyak tentang sejarah masjid ini yang super dahsyat karena ada akar-akar yang kuat sekali menghujam. Nah, Pak Amir, Pak Mahfuz, kita juga tertarik ini. Kalau kita lihat tadi dari jamaah sholat Jumat itu membludak luar biasa sampai ke sana, sampai di luar. Itu kira-kira mayoritas yang mendominasi ini siapa jamaahnya? Ya terus terang kalau masyarakat Galasari kan sekarang sudah dibagi dua ya. Itu ada masjid yang baru di sana, itu otomatis berkurang untuk dari masyarakat. Tapi kalau masih ada yang melbutak ini ya terus terang dari anak-anak kampung Inggris, dari pendatang orang pendatang. Anak-anak kampung Inggris ya, peserta kursus. Nah, ini berkenaan dengan anak-anak kampung Inggris yang datang dari Sabang sampai Merauke, datang ke desa yang kecil, sementara mereka luar biasa banyaknya, sehingga mempengaruhi orang kampung sendiri, atau apakah bisa orang kampung juga mempengaruhi mereka? Ini pertanyaan yang dahsyat. Ya kita memang selalu berusaha untuk bagaimana caranya pendatang ini bisa bisa hidup berdampingan dengan orang-orang lokal, bersinergi, kolaborasi dengan orang-orang asli di sini, lokal sini. Ini memang perlu ada tatanan yang baik. Sebenarnya kita dari masyarakat itu pernah membuat aturan-aturan, tapi ya memang sulit sekali. Memang kampung Inggris kan memang ada mungkin datang masuknya orang itulah yang membuat agak kesulitan itu. Ada 1 bulan ganti, bahkan 1 minggu ganti. Ini kan kesulitannya di sosialisasi. Ya.
Tapi menurut Pak Amir sendiri, dengan datangnya mereka, apakah khususnya takmir-takmir yang ada di masjid ini dan warga sekitar itu merasa terganggu? Kalau masjid tidak lah, masjid tidak. Saya kira orang yang masjid sudah tahu lah aturan itu gimana, bagaimana caranya untuk di masjid itu seperti apa dan sebagainya. Saya yakin mereka sudah tahu kok. Masya Allah. Ya, sudah tahu aturannya seperti apa. Karena kalau orang Islam tuh di mana mungkin ya hampir sama, tidak berbeda jauh. Ya kalau ada kendala itu biasa mungkin ya memang apa ya, biasanya kan anak-anak muda itu ya seperti itulah. Seperti itu ya. Kadang-kadang tidak kurang taat aturan dan sebagainya. Tata krama. Ya itu hanya seperti itu. Tapi bisa dimaklumi Pak. Bisa dimaklumi sekali, itu biasa. Itulah, bukan hanya pendatang kan, kalau situ kan bisa. Orang lokal sini juga seperti itu, tapi biasa aja. Luar biasa. Sangat bijak sekali Pak Amir, dan mungkin ini umumnya warga-warga ya yang asli tinggal di sini. Andai kata teman-teman warga asli Pare ini tidak bijak, tidak baik, tentu kampung Inggris tak akan pernah ada. Ya. Barangkali kami memang bisa juga mengucapkan terima kasih yang banyak, karena terus terang saja ini dengan adanya kampung Inggris, masjid kami juga ada mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Jadi kami bisa membangun seperti ini juga itu berkat kampung Inggris ini. Iya. Jadi bantuan-bantuan dari kursusan dan sebagainya, anak-anak kampung ini yang datang ke sini ini banyak sekali. Berarti ada semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saling menguntungkan, ya. Teman-teman sangat yang datang terbantu sekali kami untuk kelancaran pembangunan khususnya ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, ini Masjid Baitur Rahman juga masih terus berkembang, membangun infrastruktur ya. Karena tadi beliau sudah menyampaikan akan membangun lantai 2 di daerah yang depan sini. Tentunya Masjid Baitur Rahman menerima segala macam bantuan Pak ya. Coba disampaikan Pak. Boleh pasir, boleh batu, boleh apa, monggo. Monggo dari anak-anak pendatang katakanlah seperti itu yang belajar di sini, baik bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, kami kalau ada rezeki yang lebih, kami bisa menerima bantuan dari Panjenengan sedaya untuk mengembangkan pembangunan khususnya Masjid Baitur Rahman ini. Terima kasih sebelumnya. Masya Allah, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, inilah dahsyatnya kampung Inggris, di mana takmir masjid dengan masjid yang ada yang bertebaran ini, kemudian dengan warganya itu saling silang, ada simbiosis mutualisme. Mereka tidak menjadikan kita terganggu, kita pun seharusnya tidak sampai mengganggu mereka, tapi adanya saling dan silang itu. Seperti itu Pak G. Adakah pesan terakhir untuk khususnya para takmir masjid yang ada di Baitur Rahman sendiri maupun umumnya di Pare, mengimbangi datangnya anak-anak dari Sabang sampai Merauke Pak? Ya mungkin
Ya mungkin untuk rekan-rekan takmir masjid selain di Desa Tulungrejo dan di Pelem dan sebagainya, marilah kita saling kalau bisa mengadakan suatu komunikasi untuk bagaimana selanjutnya memajukan masjid yang ada di sekitar kita agar perkembangan Islam ini semakin baik, semakin maju dan tidak tertinggal dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu mungkin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya kampung Inggris ini dan kedatangan anak-anak ini, mungkin berkahnya yang dulunya mbah-mbah kita yang babat kampung ini. Masalah yang babat kampung ini seorang wali yang bernama Mbah Nur Hasan, itu seorang wali. Jadi kalau ditengok masalah lokasi tanah sawah ini cuma mungkin gak mencukupi masyarakat, tapi ternyata masyarakat kita sudah makmur, sudah nggak ada kekurangan apapun. Masalah ialah katakan sudah subur loh jinawi lah. Jadi kampung ini memang kampung berkah, betul-betul kampung berkah. Jadi kampung ini sebetulnya tidak boleh untuk main-main yang gimana, yang sifatnya itu mungkar lah. Jadi masjid ini tertua se-Kabupaten Kediri, Malah. terbesar se-Kabupaten Kediri nisbatnya kampung-kampung masjid kampung. Oh, maksudnya. Iya, kalau nggak salah ini berdirinya tahun 1836. Oh, betul malah. Iya, alhamdulillah, insya Allah saya kalau nggak salah saya punya sanad punya. Jadi 1836. 36. Iya, ini yang babat ini Mbah Nur Hasan. Mbah Nur Hasan itu sepupu dengan Mbah Nur Wahid Tulungrejo. Makanya Masjid Jamek Kediri yang bertempat di Pare dinamakan Masjid An-Nur. Jadi ambil dari tafaulan dari nama-nama yang babat kampung sini dan Tulungrejo. An-Nur Wahid, An-Nur Hasan, dan An-Nurullah. Ya, Nurullah. Itulah. Itu era Pak Soeharto dulu sudah sepakat Masjid Jamek Kediri bertempat di Pare di kawasan Desa Tulungrejo dinamakan Masjid An-Nur. Jadi namakan ambil tafaulan dari An-Nur Wahid, An-Nur Hasan, An-Nurullah. Itu saja. Dan Masjid Jamek yang ada di Pare itu Mas ya. Iya. Belum saya liput insyaallah. Ini Masjid Jamek yang Masjid ada Taqwa. sejarahnya Masjid Taqwa itu seperti ini, persis semuanya bangunannya persis ini. Jadi yang yang bikin itu mungkin satu orang, bahkan sampai mimbarnya pun sama, semuanya sama. Ya. Cuma dari saya kalau ada kekurangan saya minta maaf. Nah teman-teman, ini sangat menarik sekali. Mungkin perlu kita bikin segmen khusus nanti berbicara tentang sejarah Masjid Baitur Rahman ini, karena ternyata masih ada sinkronisasi atau alaqah dengan masjid-masjid yang lain. Tapi yang pasti dari Mbah Mahfuz tadi menyampaikan bahwa kampung Inggris ini beserta siapapun yang ada di dalamnya mendapatkan berkah dari Allah, sehingga kita mewanti-wanti jangan sampai dengan datangnya banyak pendatang dari Sabang sampai Merauke, munculnya banyak kafe-kafe, warung-warung, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya profit oriented menjadikan kita lupa akan Allah, lupa akan masjid, lupa akan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada lagi mungkin? Ampun. Masya Allah, terima kasih semuanya. Nanti kita akan lanjut di minggu depan. Kalau nggak di Masjid An-Nur yang Masjid Agungnya, ya masjid di pasar, Masjid At-Taqwa. Demikian dari saya Mr. Nyoks de la Huya Pap Cuapaye, ada juga Pak Amir dan juga Mbah Mahfuz. Kita ketemu lagi di segmen Daur Masjid bersama Mr. Nyoks. Hada wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe if you like, ring the bell, and share to your friends. See you in the next video. Have a great day. Bye-bye.